Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Yang mulia Bapak Uskup Keuskupan Manado, Monsinyur Benedictus Estefanus Roli Untu, MSc, teman-teman pastor yang terkasih, frater diakon, para suster, umat beriman yang ada di Himpunan Paroki Santo Yohanes dan Cornelius Lota dan Paroki Santo Antonius de Padua Kali yang diwakili oleh Dewan Pastoral Paroki Pleno yang saya kasihi, Rukun Maristela di Manado dan sekitarnya yang hadir yang saya kasihi pula, serta umat beriman siapapun yang mengenal kami keluarga besar Saneba Siunta yang saat ini direpresentasi oleh kehadiran kakak saya, Kak Hein dan Kak Heni, keluarga Saneba Tambingon bersama keponakan kami, keluarga Hari Lama Saneba bersama cucu Tessa, Leo dan Gina, dan di kampung pada jam yang sama sedang dirayakan misa bersama mama dan kakak saya Koni Saneba, seorang ibu janda, dan adik paling bungsu Lydia Saneba yang kawin campur dengan Ardin Laila. Kami kehilangan ayah sejak 40 hari yang lalu, dan dalam proses permenungan saya selalu mengatakan dalam refleksi-refleksi pribadi, kematian memang tidak bisa dihindari ketika dia menjemput, dan ayah saya tanggal 17 Desember dipanggil oleh Allah. Biarpun ada cita-cita besar mama dan dia ketika sedang sakit, mama selalu babise bakuat karena tinggal menghitung hari akan merayakan perkawinan ke-60. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Hari ulang tahun perkawinan ke-60 tidak bisa dirayakan, dan sekarang mama sendiri. Dan kami menerima kematian papa sebagai sebuah peristiwa iman. Dan dalam sebuah peristiwa iman kami menyaksikan keluar biasaan cinta kasih Tuhan yang menyata dalam persekutuan umat Allah yang sudah dinyatakan kepada kami sejak papa meninggal, bahkan sebelum papa meninggal sampai saat ini. Artinya apa? Bahwa kami tidak menanggung duka sendirian, tapi kami menanggung duka bersama seluruh umat beriman. Dan itu juga kami sangat terharu pada hari ini dengan kehadiran yang mulia Bapak Uskup dan Anda semua yang membuat kami merasa ringan untuk menyiarai hidup ini, karena memang kehidupan ini suatu kelak akan berakhir dengan kematian. Dan ketika berakhir dengan kematian, hanya ada satu pertanyaan: kita sudah buat apa dengan kehidupan yang Tuhan beri? Ketika tanggal 4 saya akan pulang ke tempat tugas saya, pagi-pagi benar, kami biasa kalau pulang ke tempat tugas harus berziarah ke makam untuk pamit. Dan saya tanggal 4 pagi sekitar jam 5:30 saya berziarah ke makam papa. Dan waktu itu memang cuma saya sendiri, dan pada waktu itu memang saya sungguh-sungguh di situ saya merasa saya sungguh-sungguh sangat kehilangan. Kehilangan karena apa? Karena papa sudah terbaring kaku di pemakaman sambil memikirkan mama yang tidak ada orang yang jaga. Sementara mama sudah tua, sudah umur 80 tahun mama. Tidak ada orang yang jaga, yang paling dekat jarak 18 kilo, tapi susah signal. Itu, mama tinggal sendiri. Dan waktu itu saya cuma bicara dalam hati, saya cuma bilang, papa saya mau pergi tugas, tolong lihat akang sama kita punya perjalanan.
mau bertugas supaya tugas saya boleh lancar dan saya boleh menjadi berkat. Dan Lia dari surga mama yang tinggal sendiri. Dan waktu itu tidak terasa, saya sebenarnya tidak mau menangis, tapi karena cuma kita dengan papa, saya menetes air mata pada waktu itu. Karena berpikir keras, siapa yang akan melihat saya punya mama, karena mama sudah cuma sendiri. Orang cuma dengan hein baku atur jangan pulang sama-sama supaya mama tidak akan sangat sedih. Jadi saya pulang duluan, baru hein menyusul. Kemudian adik saya kan jarak kalau pergi ke dia punya tempat tugas sekitar 2,5 jam perjalanan. Kalau kakak yang tua di Sambiut, kalau dia datang ke lihat mama cuman sekitar, karena pakai motor, 1 jam perjalanan. Begitu kami punya kondisi keluarga. Sekarang mama tinggal sendiri dan orang masih cari orang untuk berteman dengan mama. Tapi kami percaya Tuhanlah teman utamanya. Salah-salah mau kasih masuk suster DSY, sonim boleh. Itu. Jadi itu kami punya pergumulan sampai saat ini, tapi kami tetap yakin ada tangan-tangan Tuhan yang berperkara di hari-hari ke depan untuk ini. Memang sekarang kakak dan adik ada bersama-sama, tapi sesudah itu mereka harus pulang karena bekerja. Dan cuma mama sendiri di usia renta 80 tahun dan tinggal di rumah yang sedikit besar. Tapi itulah akhirnya harus kita terima, kami terima kondisi kehidupan seperti itu. Dan saya percaya ketika papa meninggal, dia menjadi roh yang hidup bagi kami. Dan roh yang hidup bagi kami itu nyata, sangat nyata dengan dia mendampingi kami, keluarga, khususnya saya. Saya waktu pulang saya cuma bilang, "Papa, cuaca besar, kalau suka nganapi anak selamat kasih bagus itu cuaca." Maka saya waktu saya dari Salakan ke Lubuk tenang, lalu saya terbang dari Lubuk ke Manado tenang. Artinya saya lihat dia sebagai roh yang hidup bagi saya dan juga bagi mama dan bagi kakak adik saya. Karena itu di pusara papa saya menulis puisi singkat yang saya sudah upload tadi. Tadi menunggu kedatangan Anda saya sudah upload. Puisinya berbunyi begini. Terima kasih Papa. Hadirmu tak pernah usai. Tetap tergores ingatan. Kau memberi arti hidup untuk beriman yang takwa, bersaudara yang tulus, bekerja sama yang ikhlas, menyiarahi bumi yang pasti berakhir ketika ajal menjemput. Papa, di pembaringan ini tergores juga harapan baru untuk jumpa bahagia di surga kekal. Terima kasih, Papa. Amin. Yaitu iman kepercayaan bahwa kematian ini tidak memisahkan, tetap mempersatukan, sebagaimana keluarga ini sudah disatukan. Dalam kehidupan berkeluarga, kesatuan ini masih dialami, walaupun sudah terpisah-pisah, namun luar biasa, lewat kematian ini justru kita mengalami, kita dipersatukan sebagai bersama dengan keluarga besar Saneba Siunta dan sebagai orang beriman. Ini warisan utama antara lain yang ditinggalkan oleh almarhum bagi keluarga, tapi kita juga ikut mengambil bagian di dalam warisan ini yang ditutup oleh Pastor Ren. Terima kasih Papa untuk warisan
warisan semacam ini. Dan yang berikut yaitu yang Pastor Rein mau pulang dalam tugas, namun merasakan roh yang hidup dari Papa yang diwariskan di dalam keluarga. Terutama saya yakin yaitu roh kasih yang telah menghidupkan keluarga ini dan tetap dirasakan terus. Itu hidup di dalam perjalanan anak-anak bersama dengan keluarga besar yang sudah terbentuk, dan kita semua mengambil bagian di dalam roh yang hidup ini. Terima kasih juga bersama Pastor Rein dan keluarga untuk Papa yang telah mewariskan iman, mewariskan kasih yang mempersatukan dan yang memberikan hidup bagi kita sekalian, bukan hanya keluarga. Dan dalam semangat itu, dalam iman itu, semangat kasih itu, kita berharap seperti juga dalam doa tadi, bahwa kita akan dipersatukan kelak bersama mereka yang sudah meninggal dunia, khususnya almarhum Bapak Carolus Saneba. Saudara-saudari, ini menjadi suatu kesaksian. Terima kasih Pastor Rein mewakili keluarga, bahwa dengan cara itu almarhum bersama keluarga memuliakan Tuhan. Inilah kemuliaan Tuhan, tapi juga di pihak lain Tuhan menghendaki agar kita juga mengambil bagian di dalam kemuliaan Tuhan itu, bukan hanya di muka bumi ini, lewat kehadiran, lewat pelayanan, lewat perjumpaan, lewat kata-kata kita, lewat kesaksian kita, lewat kehadiran kita, lewat peristiwa-peristiwa hidup, tapi juga kelak kita mengalami kemuliaan abadi yang dijanjikan Tuhan.